Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester United akan menyewa pengacara dan menuntut Cristiano Ronaldo. Sementara itu ada Lionel Messi yang akan menggunakan sepatu emas di Piala Dunia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Manchester United akan menyewa pengacara dan memutus kontrak terkait wawancara Ronaldo. Kita bertolak ke rumor transfer guys, ada Yuri Tillmans yang kini menjadi incaran Real Madrid. Manchester United mengambil langkah serius terkait wawancara Cristiano Ronaldo. Mereka bahkan dikabarkan sudah menunjuk pengacara khusus untuk menyelidikinya. Kehadiran pengacara itu membantu klub untuk menentukan hukuman yang cocok kepada Ronaldo. Setan Merah sendiri merasa terganggu dengan komentar tersebut. Kabarnya langkah tegas itu salah satunya yakni memutus kontrak dengan sang mega bintang. Alasannya karena Ronaldo dianggap telah melanggar perjanjian kontrak. Real Madrid ingin memboyong gelandang Leicester City yakni Yuri Tillmans. Pemain asal Belgia ini menjadi alternatif seandainya gagal merekrut Jude Bellingham di musim panas mendatang. Seperti diketahui, peluang Real Madrid mendatangkan Bellingham cukup sulit, sebab skuad asuhan Carlo Ancelotti itu bersaing dengan sejumlah klub top Eropa. Di sisi lain, El Real bisa mendatangkan Tillmans mengingat kontraknya di Leicester berakhir di tahun 2023. Gelandang 25 tahun itu juga berencana cabut dari King Power Stadium. Frank Kessie dikabarkan ingin kembali ke klub lamanya yakni AC Milan. Sebab gelandang asal Pantai Gading itu dikabarkan mulai merasa nggak betah di Barcelona. Hal itu disebabkan karena Kessie jarang mendapat menit bermain di bawah asuhan Xavi Hernandez. Di musim ini saja dia baru mengemas 7 laga di kompetisi La Liga. Bahkan Kessie sendiri sudah memberitahu kepada rekan setimnya kalau dirinya akan kembali ke Italia. Sergio Busquets berencana ingin pensiun di MLS saat kontraknya di Barcelona berakhir. Kita juga ke kabar Piala Dunia, ada Declan Rice yang sudah menyiapkan koper kosong untuk trofi Piala Dunia. Sergio Busquets berencana untuk hijrah ke kompetisi MLS pada akhir musim nanti. Selain Amerika Serikat, Arab Saudi juga menjadi salah satu destinasi pelabuhan baru kapten timnas Spanyol tersebut. Namun Busquets sepertinya lebih memilih hijrah ke negeri Paman Sam. Pasalnya menurut laporan dari berbagai media, pemain berusia 34 tahun itu ingin mengakhiri karir di sana. Busquets baru akan menentukan masa depannya setelah kontraknya di Barcelona baru bisa cabut pada akhir musim, tepatnya di bulan Juli mendatang. Ada hal unik yang dilakukan oleh gelandang bertahan timnas Inggris yakni Declan Rice. Sebelum berangkat ke Qatar, pemain West Ham United itu membawa sebuah koper kosong. Menurut kabar, koper kosong itu memang sengaja dibawa untuk menaruh trofi Piala Dunia. Rice sendiri sangat yakin kalau The Three Lions bisa mengangkat trofi bergengsi tersebut. Apalagi di turnamen ini, timnas Inggris menjadi salah satu tim yang paling diunggulkan untuk juara. Di sisi lain, Rice juga merupakan salah satu gelandang muda terbaik yang turut diboyong ke Qatar. Timnas Polandia dikawal jet tempur secara ketat saat berangkat ke Qatar imbas dari serangan rudal. Bicara soal Piala Dunia nih, ada David De Gea yang dikira pensiun oleh Federasi Sepak Bola Spanyol. Timnas Polandia sudah melakukan keberangkatan untuk persiapan Piala Dunia. Menariknya, pesawat yang membawa Robert Lewandowski dan kawan-kawan dikawal jet tempur dalam perjalanan ke Qatar. Hal ini diyakini sebagai efek dari rudal yang menghantam salah satu desa di Polandia. Apalagi hantaman rudal tersebut dilaporkan telah menewaskan 2 korban jiwa. Meski kejadian tersebut dikabarkan sebuah kecelakaan, namun Federasi Sepak Bola Polandia atau PZPN merasa was-was dan mengirim jet tempur sebagai tindak pencegahan. Chelsea mengalami performa pasang surut di bawah kepelatihan Graham Potter. Padahal di musim lalu The Blues sudah jor-joran dengan mendatangkan pemain berlabel mahal. Kabarnya mereka kembali ingin memperkuat kedalaman skuadnya dengan mendatangkan pemain anyar. Menurut kabar, Chelsea mengincar 2 pemain Barcelona sekaligus. Pemain yang dimaksud adalah Ousmane Dembele dan Memphis Depay. Mereka pun telah menyiapkan dana 70 juta euro untuk mengatasi tumpulnya lini penyerangan The Blues. Luis Enrique nggak memasukkan nama David De Gea ke dalam skuad timnas Spanyol di Piala Dunia. Hal ini mendapat respon unik dari Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFIF. Sang presiden mengira kalau kiper Manchester United itu telah pensiun dari skuad La Furia Roja. Sebab saat itu dia mengirimkan ucapan selamat pensiun kepada De Gea. Padahal pemain berusia 32 tahun ini nggak masuk ke dalam rencana sang pelatih Luis Enrique. Kabar ini juga disampaikan oleh jurnalis asal Spanyol bernama Jose Alvarez.
Sergio Aguero memang gak masuk ke dalam skuad timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Akan tapi legenda Manchester City itu tetap berangkat ke Qatar untuk menyaksikan pertandingan. Namun saat berangkat ke sana, Aguero punya pengalaman yang unik di pesawat. Saat itu dia bertemu dengan supporter Brazil yang menumpangi pesawat kelas VIP. Dalam video yang beredar, Aguero merasa kebingungan dan terheran-heran. Dia pun terlihat menggaruk-garuk kepala saat supporter Brazil menyanyikan chants. Mohamed Salah kembali bertemu dengan bek tengah PSG yakni Sergio Ramos. Namun pertemuan ini bukan di pertandingan melainkan saat acara pertemuan dengan petinggi Dubai. Dalam video yang beredar, Salah terlihat nggak canggung menyalami Ramos dengan hangat. Padahal keduanya sempat bersitegang saat pertandingan final Liga Champions 2018. Pada laga final itu Salah mengalami cedera setelah berduel dengan Ramos. Banyak yang menganggap kalau mantan pemain Real Madrid itu sengaja mencederai penyerang Liverpool tersebut. Qatar resmi melarang penjualan alkohol selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Sedangkan Cristiano Ronaldo akan pensiun seandainya bisa membawa Portugal meraih gelar juara Piala Dunia. FIFA resmi melarang penjualan minuman beralkohol di Piala Dunia Qatar nanti. Pengumuman itu resmi dikeluarkan oleh FIFA 2 hari sebelum event 4 tahunan itu digelar. Sebelumnya, pemerintah Qatar sudah memberikan keringanan dengan memperbolehkan penjualan di dalam stadion. Akan tapi kerajaan Qatar justru melarang hal tersebut. Alkohol sendiri memang menjadi salah satu barang ilegal yang dilarang untuk dikonsumsi di Qatar. Alasannya karena mayoritas penduduk mereka saat ini adalah beragama Islam. Gelandang Liverpool yakni Fabinho mengajak rekan setimnya Casemiro dan Antony. Seperti diketahui, kedua pemain Brazil itu memutuskan untuk bergabung dengan Manchester United. Fabinho menyebut kalau Casemiro sangat ingin bermain di kompetisi Premier League. Namun dia menyayangkan kalau ex-Real Madrid itu salah dalam menentukan klub. Dia menganggap kalau pemain Brazil banyak salah arah dengan bergabung ke skuad Setan Merah. Selain Casemiro dan Antony, ada juga Fred yang turut disindir oleh Fabinho. Kabar mengejutkan datang dari sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Menurut laporan, bintang MU itu akan gantung sepatu bersama tim nasional Portugal. Menariknya, Ronaldo baru akan pensiun seandainya Portugal bisa meraih gelar juara Piala Dunia. Walaupun gak diunggulkan, dia berhasrat bisa membawa skuad Selecao untuk juara. Di sisi lain, Ronaldo mengatakan kalau Argentina menjadi salah satu pesaing terberatnya. Alasannya karena mereka harus berhadapan dengan sang mega bintang Lionel Messi. Jose Gaya harus mengubur mimpinya membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2022. Sebab Luis Enrique mencoret namanya karena mengalami cedera pergelangan kaki saat berlatih di Yordania. Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFIF langsung memanggil Alejandro Balde sebagai penggantinya. Luis Enrique merasa terkesan dengan penampilan sang bek di musim ini. Apalagi pemain Barcelona itu sendiri sering mendapat menit bermain di bawah asuhan Xavi Hernandez. Di La Liga musim ini dia telah memainkan 12 laga dengan menorehkan 3 assist. Dengan dipanggilnya Alejandro Balde ke timnas Spanyol menjadikan Barcelona menjadi klub dengan penyumbang pemain terbanyak di Piala Dunia 2022. Skuad asuhan Xavi Hernandez itu tercatat menyumbangkan 17 pemain di berbagai negara berbeda. Spanyol menjadi negara terbanyak dengan menyumbangkan 8 pemain. Berikutnya ada Prancis dan Belanda dengan menyumbangkan masing-masing 2 pemain. Disusul oleh negara lainnya seperti Polandia, Jerman, Uruguay, dan Brazil. Next, ada pemain Inggris yang kegerahan saat menjalani sesi latihan di bawah suhu 22-26 derajat Celcius. Kita bertolak ke kabar klub, ada Fabrizio Romano yang mengklaim kalau Cristiano Ronaldo sudah dilarang ikut latihan. Timnas Inggris sudah tiba di Qatar beberapa hari lalu. Skuad The Three Lions pun langsung menjalani sesi latihan dan menjajal stadion yang berada di kota Doha. Namun saat Timnas Inggris menjalani sesi latihan, sejumlah pemain justru merasa sangat kegerahan. Kabarnya suhu di kota Doha berkisar 22-28 derajat Celcius. Untuk mengatasi rasa panas yang luar biasa, mereka pun berdiri di sebuah kipas angin raksasa. Kipas angin itu dilengkapi air yang bisa menyemprotkannya ke udara. Wawancara Cristiano Ronaldo bersama Piers Morgan mulai berbuntut panjang. Fabrizio Romano mengklaim kalau bintang Portugal itu sudah nggak diizinkan untuk berlatih.
Fabrizio mengatakan Ronaldo mendapat sanksi berat atas tindakannya tersebut. Sebelumnya Manchester United sendiri mulai menyelidiki wawancara sang mega bintang. Selain itu, Setan Merah juga meminta semua pihak untuk menunggu proses investigasi selesai. Newcastle United dilaporkan ingin memboyong Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Sayangnya pelatih The Magpies yakni Eddie Howe nggak tertarik memboyong sang mega bintang. Howe mengatakan kalau saat ini dirinya puas dengan materi pemain yang dimiliki The Magpies. Dia bilang kalau dirinya cuma ingin merekrut pemain muda untuk investasi jangka panjang. Apalagi Howe menganggap Ronaldo sudah nggak bisa diandalkan karena sudah berusia tua. Belgia takluk atas Mesir dengan skor 1-2 dalam laga uji coba sebelum perhelatan Piala Dunia. Masih di kabar Piala Dunia, ada Lionel Messi yang akan menggunakan sepatu emas di Qatar nanti. Timnas Belgia gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba menghadapi Mesir. Pada laga yang digelar di Stadion Jaber Al-Ahmad ini dimenangkan oleh Mesir dengan skor 1-2. Di menit ke-33 pertandingan, Belgia tertinggal lebih dulu melalui gol dari Mostafa Mohamed. Lalu di babak kedua, tepatnya di menit ke-46, Mesir menggandakan keunggulan lewat Mahmud Hassan. Belgia cuma bisa membalas 1 gol lewat Luis Openda di menit ke-76. Menariknya pada laga ini Thibaut Courtois dan Eden Hazard bertemu dan mengobrol dengan Mohamed Salah. Terdapat momen menarik saat timnas Brazil mengadakan sesi latihan bersama. Momen menarik itu diperlihatkan oleh dua pemain mereka seperti Casemiro dan Richarlison. Saat itu Casemiro terlihat menekal Richarlison sampai jatuh tersungkur. Menariknya saat Richarlison terjatuh, dia dengan sengaja menindih Casemiro. Hasilnya pemain MU itu langsung mendorong pemain Tottenham Hotspur itu sampai terguling. James Maddison kembali melewatkan sesi latihan keduanya di timnas Inggris. Sebab Maddison tengah menjalani pemulihan cederanya yang ia dapat sebelum turnamen Piala Dunia. Sayangnya hingga kini dirinya harus menepi dan melakukan latihan sendiri sesuai dengan kondisinya. Kondisi sang pemain pun membuat Gareth Southgate berharap sang pemain bisa segera pulih tepat waktu dan bisa segera bergabung dengan latihan bersama tim. Piala Dunia 2022 di Qatar menjadi Piala Dunia terakhir bagi Lionel Messi. Oleh karena itu, La Pulga mempersiapkannya dengan baik, salah satunya adalah penggunaan sepatu. Kabarnya Messi akan menggunakan sepatu emas besutan Adidas di Piala Dunia nanti. Sepatu itu terinspirasi dari sepatu yang pertama kali digunakan La Pulga pada Piala Dunia 2006. Sayangnya selama perhelatan Piala Dunia, La Pulga selalu gagal mengantarkan Argentina juara. Di tahun 2014, La Albiceleste nyaris juara seandainya nggak dikalahkan Jerman di laga final. Berita selanjutnya ada Wayne Rooney yang membalas kritikan Cristiano Ronaldo dan menyebutnya sebagai wawancara aneh. Di kabar penutup ada Stadion Patriot Candrabaga yang terpilih menjadi venue resmi Piala AFF. Rooney menanggapi wawancara Cristiano Ronaldo yang menyindir dirinya. Sebelumnya ex-Real Madrid ini menyebut kalau Rooney iri dengan karirnya saat ini. Rooney menyebut kalau Ronaldo telah melakukan wawancara aneh. Mantan pemain Everton ini menilai kalau Ronaldo nggak sadar dengan usianya saat ini yang sudah uzur. Padahal sebelumnya Rooney menyanjung Ronaldo yang dinilainya sebagai pemain fantastis. PSSI resmi memilih Stadion Patriot Candrabaga sebagai kandang timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Venue tersebut dipilih karena dianggap menjadi venue yang paling siap. Sebelumnya muncul beberapa pilihan venue lainnya mulai dari Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Pakansari sampai Jakarta International Stadium. Rencananya stadion ini digunakan saat laga kandang timnas Indonesia. Artinya skuad Garuda akan menghadapi Kamboja dan Thailand di tanggal 23 dan 29 Desember mendatang. Keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi atau LPSK. Mereka meminta keadilan atas tragedi yang menimpa salah satu anggota keluarga mereka. Kedatangan keluarga korban ini disambut Wakil Ketua LPSK yakni Edwin Partogi Pasaribu. Penasihat hukum keluarga korban yakni Ahmad Agus Muin berharap LPSK bisa melindungi para saksi. Edwin menyebut kalau dirinya terbuka seandainya ada masyarakat yang meminta perlindungan. LPSK pun fokus untuk melindungi para saksi yang telah melapor. Guys, kita baca komentar ini dari Mauza. Masuk final Brazil versus Jerman yang juara Brazil. Ya guys, aku setuju banget sih kalau misalkan Neymar aku yang menang. Kalau kalian ngejagoin siapa guys di Piala Dunia tahun ini? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.